Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berdakwah kecil-kecilan, berdakwah pada diri sendiri, berdakwah kepada orang lain, insyaallah. Yang saya akan ajak sekarang, yang akan saya terangkan sekarang tentang nikmat-nikmat Allah yang ada di diri kita yang patut kita syukuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, yang bunyinya seperti ini: "Man lam yashkur ala ni'ami walam yasbir ala bala'i fatalub Rabban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa sama'i." Yang artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, tidak bersabar atas cobaan-cobaanku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Dan hendaknya keluarlah dari kolong bumi dan langitku, kata Allah. Itu ancaman bagi orang yang nggak bisa menyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak bisa menyabari atau tidak bisa sabar atas cobaan-cobaan yang Allah berikan. Betapa banyak nikmat-nikmat yang ada di sekujur tubuh kita yang mungkin kita sering lupakan. Nikmat bisa berkedip, nikmat bisa bicara, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa merasakan udara dingin, udara panas, nikmat bisa menghirup udara segar dan mengeluarkan udara-udara dari tubuh. Nikmat merasakan makanan, mana yang pahit, mana yang manis, mana yang hambar, mana yang kecut, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Nikmat bisa meraba, nikmat diraba, nikmat berpikir, nikmat merasakan dengan hati. Banyak nikmat yang kadang-kala kita lupakan. Jadi pemberian Allah terhadap diri kita setiap waktu, setiap detik selalu berjalan. Walaupun kita sering lupa kepada Allah, Allah tidak pernah akan lupa sedikit pun kepada kita. Jadi banyak nikmat yang harus kita syukuri di dalam diri kita. Nikmat memandang, nikmat mendengar. Walaupun kita memandang benda atau apapun yang terjelek di dunia, yang menjijikkan, di situ nikmat kita bisa melihat. Seandainya kita tidak bisa diberi nikmat untuk melihat, tentunya kita tidak tahu mana yang indah dan mana yang tidak indah, mana yang buruk. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat dicintai dan nikmat mencintai, nikmat disakiti dan nikmat menyakiti. Itu semua nikmat Allah. Seandainya kita tidak bisa merasakan disakiti, maka setiap ada orang menyakiti kita hanya tertawa. Dan begitu sebaliknya. Jadi Allah memberikan batasan-batasan kepada nikmat yang Allah berikan. Nikmat tidur misalnya. Terlalu kurang tidur, kita tidak enak. Terlalu banyak tidur, kita juga tidak enak. Jadi semuanya itu ala kadarnya. Jadi harus bersyukur atas apa yang Allah berikan. Terutamanya nikmat yang ada di dalam tubuh kita. Namun nikmat yang paling besar adalah
nikmat nanti bertemu Allah. Jika kita beruntung akan melihat Allah nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi ancaman Allah bagi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Tadi disuruh mencari Tuhan selain Allah. Kalau hanya disuruh mencari ustadz selain saya, banyak ustadz yang lebih alim. Kalau hanya disuruh mencari kekasih yang lebih perhatian, banyak. Tapi kalau disuruh mencari Tuhan selain Allah, mau kemana kita mencari? Kalau kita disuruh keluar dari kolong bumi, kolong dunia ini, kolong langit ini, mau kemana kita? Jadi kita harus bersyukur. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah, kita segala puji bagi Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dengan syukur bil lisan. Ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihi. Yang kedua, kita bersyukur dengan arkan. Syukur dengan arkan itu dengan kita berbuat baik, melaksanakan sholat, zakat kalau sudah waktunya, puasa, dan dengan bersyukur dengan sedekah. Seperti itu. Yang tiga, syukur bil qalbi, ya, bersyukur dalam hati. Kita berterima kasih kepada Allah dengan bersyukur, dengan menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita diberi nikmat, diberi rezeki, seharusnya kita semakin tambah iman, semakin tambah ingat kepada Allah. Jangan terbalik. Hanya ketika kita mendapat musibah dari Allah, kita tambah iman. Tapi ketika kita mendapat karunia dari Allah, nikmat yang besar dari Allah, kita lupa. Allah berfirman dalam Al-Quran yang kurang lebih seperti ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah pemberiannya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, kufur itu mengingkari nikmat Allah, maka siksa pedih, ya, sangat pedih siksanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan, renungan kepada diri sendiri, kepada saya sendiri, dan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu menikmati pemberian Allah serta bisa mensyukurinya dengan cara-cara yang baik. Akhirnya semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang menuju Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.